Mungkin Mbak sendiri malu kali kalau ajarin anak Mbak bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Sih, itu makanan khas Katalan, Katalunya. Ini ¿Qué pasa? ¿Qué estás hablando? A ver, ¿qué explicas? está en taxi. ¿El taxi qué? Un besito, Juan. Vamos a ver la tienda. Corre, a ver dónde está la tienda. Corre. Dámela. Aquí, mira patinete. ¿Te gusta patinete? Patinete en casa, ma. ¿Tienes patinete en casa? Pero es demasiado grande todavía. Patinete en casa, ma. Sí, ¿eh? ¿Ese qué es eso, ma? Es una tabla para poner la comida aquí. Sí. ¿Es eso, le papá? ¿Cómo estaba? Mamá, no te busca bicho, mamá. No te corta. Ten cuidado, mamá, no mucho. Se cae. Échalo, échalo. Despacio, venga, vete, guarda más adentro, vamos a echar más. Ten cuidado, no vaya mucho. No vaya mucho. Ten cuidado. Allá, mamá, vamos. Eso es. Échalo. Mamá, no mucho. ¿Puedes? ¿Mamá ayuda? Yo. Venga. Eso es. Una más. Venga. Una más. Mamá, no lleno. No lleno. Se va a caer. Sí. Así bien. Sí. Venga, Ana, ven. Ay, lo siento, no. Aquí sí. Mamá, ¿está bien? Mamá, ¿está bien? ¡Gran velocidad! Papá, más fuera, va. ¿Vamos para allá? Sí. Papá, más fuera, muñeco. ¿Va a ser muñeco nieve allá? Sí, un muñeco aquí. Vamos a hacer muñeco aquí. Y los caracoles. Sí, ¿Son caracoles? Sí. Está para bien el agujero, ¿eh? Si se pasa de aquí. Hola. Hola. ¿Vamos? ¿Alguien va a hacer hambre para merendar si sube y baja así? Sí. Pavo y hoja de pan y uvas. Olivas. Olivas. Muy bien. Y uvas, mamá. Díselo a papá, ¿vale? Sí, mamá. Besito a mamá. Mamá se va a secar el pelo, ¿vale? Dios. ¿Eso perfume, mamá? Ah, todavía no he hecho perfume. Sí, mamá. Papá, ¿qué perfume? Bebé de vaso, bebé. Sí, mamá. Venga. Toma, mamá. ¿Eso de triángulo, mamá? Sí. Sí. Estate quieto. Ya está. Sí.
letra. Muy bien. Adios, nak. Toma. Fuera. Gracias, nak. Itu topinya. Mau siapin aja. Kaiden, topinya ada ambil Momsi. Kaiden. Momsi pakai Kaiden ambilin topinya ada sama Momsi. No. Primero. Itu punya. Kita punya Momsi. Oh, dikasih satu. Sekarang pakein. Astaga, pinter banget. Yeay! Champion! Pinter banget. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kaiden. Guys, hari ini aku mau share dan mau cerita sedikit dan curhat mengenai sesuatu yang banyak ditanya teman-teman. Kenapa aku nggak bicara bahasa Indonesia? Kenapa Kaiden nggak diajarin bahasa Indonesia sama mamanya, bahasa ibunya? Ini adalah suatu hal yang menurut aku kayak suatu hal yang nggak perlu aku jelaskan gitu, karena ini adalah keputusan aku dan suamiku sebagai orang tua Kaiden untuk mau mendidik Kaiden dengan jalan ini gitu guys. Oke, tapi karena banyak banget yang nanya dan juga ada beberapa yang nyeramahin, yang sok tahu, yang jadi kayak ngejudge gitu. So, oke, mungkin yang menurut aku nggak begitu penting, sepertinya menurut teman-teman penting untuk diketahui. Jadi supaya teman-teman bisa bisa memandang suatu hal dari sudut lain gitu. Oke, langsung aja kita ke intinya. Jadi kenapa aku nggak bicara bahasa Indonesia sama Kaiden? Untuk teman-teman yang belum tahu, kita punya anak setelah 4 tahun menikah. Kita memang sengaja menunda. Lo siento, nak. Quieren ver YouTube, pero mamá está haciendo video, ¿vale? Despacio, ¿vale? Dalam 4 tahun ini banyak hal yang kita pertimbangkan sebelum punya anak, banyak yang kita pikirkan, banyak juga yang kita persiapkan, oke? Entah itu dari mental, dari finansial, dari semuanya, bahkan sampai rumah pun begitu gitu guys. Nah, salah satunya bahasa ini. Bahasa ini sudah kita putuskan dari awal-awal aku hamil. Itu semua kedua belah pihak keluarga aku dan keluarga Oliver, keluarga suamiku itu udah tahu bahwa saat anak kita lahir kita akan bicara bahasa Spanyol ke anak kami gitu, ke anak kita. Kenapa? Karena pertama, dalam 4 tahun ini aku belajar banyak banget. Aku mengamati semuanya. Aku mengamati lingkungan di mana aku hidup. Oke, di mana lingkungan yang akan menjadi tempat Kaiden dibesarkan. Kita ini tinggalnya jauh dari keluarga. Dari keluarga aku udah pasti, semua keluarga aku ada di Indonesia, dan keluarga suamiku pun begitu. Keluarganya suamiku itu tinggalnya di Asturias. 1000 km jaraknya dari rumah kita ini. Jadi kita itu biasanya ketemu kayak sekitar 3 kali dalam 1 tahun. Oke, kayak ketemu mama mertuaku, om, atau kakak-kakak ipar aku. Tapi sayangnya 1 tahun terakhir ini kita baru ketemu sekali karena kita di lockdown. Oke, tapi normalnya kayak biasanya kita ketemu kayak 3 kali setahun gitu, Natal, tahun baru, musim panas gitu guys. So, aku berpikir sebelum punya anak, aku harus bisa bahasa Spanyol dulu. Maka dari itu adalah salah satu alasan kita untuk tunda punya anak selama 4 tahun. Karena aku pingin saat anakku lahir, aku dalam kondisi yang sudah lancar berbahasa Spanyol gitu guys. Itu dia, kalau seandainya posisi keluarga suamiku ini ada di dekat kita tinggalnya, yang dimana seminggu sekali atau 2 minggu sekali Kaiden bisa ketemu sama keluarga Spanyolnya, terus bicara interaksi dalam bahasa Spanyol, itu kemungkinan besar aku akan berbicara bahasa Indonesia sama Kaiden, karena Kaiden bisa belajar bahasa Spanyol dari saudara-saudara atau dari keluarga Spanyolnya gitu loh guys. Tapi nggak ada itu semua. Terus kenapa nggak ibu pakai bahasa ibu, bapak pakai bahasa bapak?
gitu. Jadi suamiku pakai bahasa Spanyol, aku pakai bahasa Indonesia. Jadi Kaiden bisa mengerti dua bahasa. Oke. Vale, mama hablar espacio. Jadi guys, suami aku ini kerja dari pagi sampai malam. Yang dimana saat sampai rumah itu dia sangat capek, dia pengen istirahat, pengen nonton TV, main sama anak pasti, tapi mungkin cuma 1 jam gitu loh guys. Yang ngobrol bener-bener intens itu mungkin setengah jam, 45 menit, yang menurut aku itu sangat-sangat tidak cukup untuk membuat anak aku, Kaiden, bisa berbahasa Spanyol dengan baik. Oke, jadi menurut aku adalah satu-satunya jalan yang Kaiden punya, yang anakku punya untuk dia bisa belajar bahasa Spanyol. Dan aku sebagai orang tua nggak pingin menutup jalan itu, jalan yang anak aku punya, karena keegoisan aku pingin anak aku bisa berbahasa Indonesia, oke? Karena Kaiden ini dilahirkan, dibesarkan, dan akan disekolahkan di Spanyol. Kaiden punya teman-teman di Spanyol ini, tetangga-tetangga kita, yang Kaiden harus main dan interaksi bersama. Seperti yang teman-teman bisa lihat saat kita makan bareng sama tetangga di video sebelum video ini, oke? Begitu aktifnya Kaiden ngomong, berinteraksi, ngobrol sama tetangga kita, sama temennya, teman sebayanya. Itu dia yang aku inginkan, oke? Itu dia goals aku. Kaiden bisa berinteraksi dengan teman-temannya, dengan tetangga kita, dan bisa mengerti apa yang gurunya jelaskan nanti saat Kaiden masuk ke sekolah segera, oke? Belajar dari pengalaman aku juga. Jadi saat aku kelas 4 SD, aku lahir dan dibesarkan sama keluargaku di Bekasi. Nah, suatu ketika kelas 4 SD aku harus pindah ke Bogor untuk 6 bulan. Mungkin karena kita juga tinggal dari benar-benar di pelosok Bogornya gitu. Jadi semua orang itu benar-benar tok bahasa Sunda. Aku saat itu benar-benar kayak terpojokkan, tersudutkan, nggak punya teman karena aku nggak bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena aku nggak mengerti apa yang dia omongin. Aku jadi nggak bisa dong masuk berbaur sama mereka. Dan aku nggak pingin semua itu terjadi sama anakku. Tapi aku ini beruntung banget dengan keluarga yang aku punya, keluarga Indonesiaku, mamaku, kakakku, dan adik-adikku di Indonesia. Kenapa sih Kaiden gak diajarin bahasa Indonesia? Kita kan jadi gak bisa komunikasi sama Kaiden gitu. Seharusnya mereka dong yang ada di barisan paling depan menentang, menyeramahi aku untuk ngajarin Kaiden bahasa Indonesia. Tapi aku sangat beruntung memiliki mereka. Dari awal aku hamil, aku udah bilang ke keluargaku kalau Kaiden akan kita ajarkan bahasa Spanyol dulu, utamanya karena Kaiden besar dengan segala alasan yang kita punya sekarang ini, seperti yang teman-teman dengar. Karena Kaiden lahir dan dibesarkan dan akan sekolah di Spanyol, oke? Dan keluargaku ini sangat mendukung, sangat mensupport, sangat mengerti, menerima alasan kami sebagai orang tuanya Kaiden, tanpa merasa mamaku ini anaknya 5 guys, oke? Aku anak kedua. Tanpa pernah mama aku merasa senior, merasa punya anak lebih banyak, atau merasa mamaku lebih tua, lebih profesional, lebih banyak pengalaman. Nggak sama sekali. Mamaku kayak bener-bener mempercayakan aku untuk mendidik anakku sendiri tanpa campur tangan mamaku ataupun dari mertuaku gitu. Mereka kasih saran, masukan itu sudah pasti, tapi ya gitu, kasih saran, masukan dengan sangat baik, tanpa ada paksaan atau mendikte yang Anggi harusnya seperti ini, Anggi harusnya, Kaiden itu harusnya seperti ini. Enggak, itu sama sekali. Pertama pasti mamaku bertanya, kenapa kok Kaiden kayak gini? Nggak ngejudge dulu atau nyeramahin dulu. Biasanya mamaku itu selalu nanya dulu alasan, baru mendengarkan. Kalau oke, kalau kita sepakat, kalau oh iya ya bener juga, ternyata anakku punya alasan gitu, ternyata anakku bener juga ya, baru oh iya bener ya, ini iya betul mantul. Misalnya mamaku punya pendapat yang berbeda, tapi kayaknya kalau menurut mama tuh kayak gini lebih baik deh, ini selalu seperti itu. Aku beruntung banget punya orang tua seperti itu, yang sangat mempercayakan aku sebagai ibunya Kaiden untuk memberikan, mendidik, mengajarkan Kaiden yang terbaik sebisa aku gitu loh guys. Sebagai ibu yang normal, pastilah aku pingin anakku juga bisa bahasa dari mana ibunya berasal, bahasa Indonesia. Orang tua mana sih yang nggak mau, ya nggak sih guys? Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kita balik keadaannya, misalnya aku dan suamiku dan Kaiden tinggal di Indonesia, pasti dong sangat lumrah kalau
suamiku pingin anaknya bisa juga berbahasa Spanyol gitu. Tapi kita harus lihat juga kondisi di mana kita tinggal, bagaimana lingkungan kita gitu loh guys, bagaimana keluarga kita. Satu hal juga yang harus teman-teman ingat bahwa Kaiden ini usianya baru 2 tahun guys. Yes, he is just 2 years old. Baru 2 tahun. Aku benar-benar nggak buru-buru sama sekali mengajarkan bahasa untuk anakku. Aku memprioritaskan apa yang dia butuhkan untuk hidupnya, untuk masa depannya. Oke, tidak mendulukan apa yang aku mau. Atau banyak juga yang bilang kalau diajarin bahasa anak dari semakin dini kan semakin cepat mengertinya. Ya, aku setuju dengan itu. Tapi kita juga harus ingat bahwa nggak berlaku untuk semua anak. Oke guys, maka dari itu ada yang namanya delay speech atau keterlambatan bicara pada anak-anak. Itu mungkin karena suatu bawaan atau karena lebih dari satu bahasa yang anak itu hidupi gitu loh guys. Dan itu juga suatu hal yang aku hindari saat aku sudah yakin untuk punya anak. Kalau teman-teman ikutin vlog-vlog aku dan tahu dan mengenal bagaimana aktifnya Kaiden, bagaimana bawelnya Kaiden dengan kata-katanya yang sok tua banget, yang udah bisa nyeramahin mamanya, papanya, atau orang-orang sekitarnya yang menurut dia itu nggak bagus atau nggak bener atau nggak tepat, yang Kaiden bisa secara lepas dan bebas menyampaikan apa yang dia pikirkan, dia rasakan, atau apa ya, dia dengan hebatnya bisa memuji, mengapresiasikan apa yang dia lakukan atau apa yang orang-orang sekitar lakukan. Kalau misalnya masakan aku enak, Keriko mama, Keriko enak banget mama gitu. Atau dia kayak nyelesain lagi main puzzle, terus dia bisa menyelesaikan puzzle itu sendiri. Dia pasti bilang, buen trabajo bebe, eso es. Dia pasti bilang itu, good job Kaiden. Dia menyemangati dirinya sendiri guys, mengapresiasi dirinya sendiri. Itu sih menurut aku dengan usia yang masih 2 tahun, aku bangga banget sama anakku. Udah gitu Kaiden juga bisa dengan lancarnya menyampaikan. Kali kalau suamiku pulang kerja itu pasti dia langsung hola papa, langsung pertama dia greetings dulu, greetings itu salam dulu, hola papa, halo papa, terus dia manggil mama, mama ya papa ya staki gitu, mama papa udah pulang kata dia. Lucu banget. Papa tadi aku mewarnai, tadi aku jalan-jalan keluar sama mama, lihat ini lihat itu, terus habis itu aku mandi, dia langsung ceritain semua apa yang dia lakukan dalam harinya. Itu benar-benar amazing banget sih menurut aku. Aku tidak menyesali keputusan yang aku ambil dengan hanya bicara bahasa Spanyol dulu untuk anakku, oke? Bukan artinya aku tidak mengajarkan bahasa Spanyol ke anakku nanti di masa depannya. Jadi aku akan pastikan dulu anak aku ini bisa berbaur di sekolahnya sama teman-temannya. Kaiden bisa mengerti apa yang gurunya sampaikan, jelaskan di depan kelas. Nah, kalau aku sudah yakin kalau Kaiden itu sudah baik di sana gitu, udah aku bimbing, aku udah gandeng gitu tangannya untuk nyebrang dan Kaiden udah bisa, aku akan mulai memasukkan bahasa Indonesia pastinya ke percakapan sehari-hari kita supaya Kaiden belajar bisa juga bahasa Indonesia. Aku juga mau share pengalaman hidup aku. Jadi pasti teman-teman udah banyak yang tahu kalau aku ini keturunan Padang. Sebenarnya itu gimana ya, orang tuaku itu orang Padang, tapi saat muda merantau ke Jakarta hingga akhirnya menikah dan beranak pinak, punya anak yang semuanya lahir di Bekasi dan dibesarkan di Bekasi gitu guys. Dan kami semua, anak-anaknya semua itu dibesarkan dengan bahasa Indonesia. Tapi surprisingly semua anak-anaknya juga bisa dan mengerti bahasa Padang guys. Hanya karena mamaku ini sering teleponan sama adik-adiknya, sama kakak-kakaknya. Mama despacio. Dan kalau ngobrol itu pasti dalam bahasa Padang. Kalau ngumpul di rumah gitu, hanya dari itu aja anak-anak itu bisa guys bahasa Padang karena terbiasa mendengar. Udah gitu punya perasa penasaran, mama ini tadi ngomong apa sih, ini kalimat apa sih tadi artinya, pasti gitu guys. Hanya dengan cara seperti itu
semua anak-anaknya bisa bahasa Padang dan mengerti bahasa Padang. Jadi aku ini juga video call sama keluargaku Indonesia, sama mamaku, kakakku atau adik-adikku itu kayak bisa 3-5 kali dalam seminggu. Sering banget, hampir setiap hari. Bahkan kalau misalnya aku nggak nelpon atau mungkin agak telat nelponnya, itu Kaiden pasti udah bilang, "Mama, aku mau ngomong sama Momsi," gitu. Kaiden manggil neneknya Momsi, nenek Indonesianya mamaku. Mama, aku mau ngomong sama Momsi. Momsi mana? Telepon Momsi, pasti gitu. Kaiden ini hatinya itu deket banget sama neneknya, sama keluarganya di Indonesia. Karena dia anak kecil pasti bisa merasakan lah ya cinta yang benar-benar tulus, yang benar-benar sayang dia gitu loh. Tumbuh kembang setiap anak itu berbeda-beda. Aku sangat sangat open mind. Aku sangat terbuka dengan segala opini dari teman-teman semua. Tapi karena juga kayak jadi ada mulai banyak yang sok tahu, yang mungkin baru nonton 1-2 video langsung ngejudge. Katanya gini, mungkin Mbak sendiri malu kali kalau ajarin anak Mbak bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi nggak ada salah loh ya kalau Mbak ajarin anak Mbak bahasa Indonesia, bahasa Mbak sendiri, biar anak Mbak juga tahu bahasa ibunya. Atau mungkin Mbak sendiri nggak punya kemampuan untuk ajarin anak Mbak berbahasa Indonesia. Inilah perbedaan Mbak dan ibu-ibu lain yang juga punya suami orang luar negeri, tapi mereka mampu ajarin anak-anak mereka berbahasa Indonesia. Jadi anak-anak mereka bisa diajak interaksi dengan kedua bahasa ibu dan bapak. Oke. This is amazing for me, dimana kita hidup di tahun 2021 tapi kita masih kayak aku mengerti kalau saat zaman dulu kita dibesarkan dengan budaya anak tetangga lebih baik dibandingkan anak sendiri. Pasti sebagian besar teman-teman juga ngerasain, lihat tuh si A, si B, lihat tuh tetangga udah bisa dia anaknya pinter ranking 1 terus. Gimana sih perasaan teman-teman saat dibandingkan dengan anak tetangga atau orang lain atau si A, si B? Pasti sebel kan, pasti kesel kan, kenapa sih harus dibanding-bandingin gitu. Setiap orang tua itu punya cara mendidik anaknya masing-masing. Oke guys, entah itu salah ataupun benar, setiap orang tua itu hanya mencoba memberikan yang terbaik dari anak-anaknya. Menurut aku ya, tiap anak itu lahir dengan kemampuannya masing-masing, dengan kekurangannya masing-masing, dengan lingkungan yang berbeda, dengan kondisi keluarga yang berbeda, dengan semuanya berbeda guys. Kenapa sih harus disamaratakan? It's something funny for me. Aku tidak mau mengatakan bahwa didikan aku atau suamiku bersama suamiku, didikan yang kami ambil ini benar, oke? Karena mungkin baik untuk Kaiden, karena Kaiden dengan dengan lingkungan yang dia hidupin di sini, dengan tetangga yang dia milikin, dengan bapak yang dia milikin, dengan ibu yang dia milikin, dengan keluarga besar yang dia milikin. Mungkin cara didik seperti ini baik untuk Kaiden, tapi belum tentu baik untuk anak-anak lainnya. Mungkin guys, kalau misalnya aku pakai bahasa Indonesia atau pakai 2 bahasa, mungkin Kaiden nggak akan ada Kaiden yang hari ini. Mungkin Kaiden akan mengerti, Kaiden tolong ngambilin ini nak, Kaiden jangan ini ya nak. Mungkin Kaiden mengerti, tapi dia tidak akan lepas bebas menyampaikan apa yang dalam pikiran dia, apa yang menurut dia benar gitu guys. Karena dia bingung ini pakai bahasa apa ya, bahasa Indonesia dulu apa bahasa Spanyol dulu apa gimana sih gitu. Karena aku juga terima beberapa DM dari teman-teman online semua di Instagram yang mungkin lihat vlog-vlog Kaiden, nanya gimana sih mbak, kok bisa Kaiden sepinter itu ngomongnya gitu. Aku omongin itu ngerti, tapi kayak ya diem aja gitu, nggak direspon. Yang kalau Kaiden kan, no mama hati-hati nanti tumpah, yang benar-benar ekspresif banget gitu loh guys. Ternyata ya itu dia, karena beberapa orang itu yang DM aku itu juga kawin campur alias menikah sama orang luar negeri. We don't know, pasti ada kelebihan dan kekurangannya menurut aku sih ya. Mungkin nanti di usia 4, 5, 6 tahun anak tersebut akan bisa 2 bahasa itu lebih cepat dibandingkan Kaiden gitu, yang mungkin nanti baru belajarnya saat Kaiden masuk SD gitu guys, bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Sekali lagi aku menegaskan ke teman-teman semua, apa yang aku sampaikan ini cara didik aku belum tentu benar, tapi belum tentu juga salah. Aku sebagai orang tua hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk anakku sesuai dengan lingkungan
anak aku hidup, anak aku dibesarkan. Karena akhirnya semua orang tua itu punya caranya masing-masing untuk mendidik anaknya, guys. Oke, jadi nggak semua orang harus setuju dengan cara yang aku lakukan dalam mendidik anak aku. Karena setiap anak itu berbeda-beda. Dan besar di lingkungan yang berbeda-beda juga. Punya kemampuan yang berbeda-beda juga. Dan punya kekurangan yang berbeda-beda juga, guys. You are unique, oke? Nggak ada, menurut aku nggak ada satu alasan pun untuk seseorang membandingkan si A dengan si B, karena meskipun kita sama-sama orang Indonesia, sama-sama nikah sama bule, sama-sama tinggal di Spanyol, gitu guys. Tapi kita kan tinggal di lingkungan yang berbeda, punya keluarga yang berbeda, punya ibunya punya kesibukan yang berbeda, bapaknya punya kesibukan yang berbeda, dan semuanya itu mempengaruhi, guys, oke? Semua itu mempengaruhi orang tua bagaimana cara mendidik anaknya. Jadi aku pikir kita harus belajar menghargai keputusan orang lain yang dia ambil untuk hidupnya. Apalagi keputusan itu tidak merugikan atau menyakiti orang lain. Dan tidak juga melanggar aturan atau norma-norma suatu hal, suatu negara, suatu agama. Ya nggak sih? So, just share the love and positivity. And if you cannot support, then you don't need to judge them. Nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Dan orang tua, ayah, ibu, itu mereka juga manusia. Oke guys, pasti akan melakukan kesalahan. Dan kita sebagai manusia harus belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut supaya kita bisa upgrade gitu. Supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dibandingkan kemarin. Oke, sekian vlog hari ini. Share, curhat. Dan semoga ada sesuatu yang bisa diambil dari video hari ini, guys. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Adios. Adios, nak, Beng. Kamu suka comer fresa, Beng? Adios. Adios. Mantul, guys. Mantul, guys. Mantul, guys. Mantul, guys. Asik om dedo. Mantul, guys. No, dos.